Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi a'taz zakirin ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wa kataba alaihimul manazilal illiyin. Wa ja'alahum safwatal mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illahu wa la didda wa la mu'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafus salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Ketika usia kita dari hari ke hari semakin tua, maka pasti akan semakin membuka peluang untuk mendulang salah dan dosa. Salah dan dosa inilah yang seringkali menjadikan hidup seseorang menjadi hampa, merana, nelangsa, bahkan boleh jadi menjadi sengsara. Demikian pula saudara, ketika semakin jauh kaki kita melangkah, maka ujian, tantangan, dan beban hidup pasti akan semakin bertambah. Dan biasanya saudara, ketika orang menghadapi ujian musibah tidak kuat, atau dia salah dalam menghadapi musibah, maka seringkali hatinya menjadi resah, gundah, dan gelisah. Inilah saudara yang memang telah digariskan di dalam Al-Quran, terutama ketika kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dan apakah kalian menyangka bakalan masuk surga sementara kalian belum pernah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa penderitaan, kesulitan, bahkan digoncang oleh berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pertolongan Allah yang instan, yang telah disediakan oleh Allah, bahkan bisa langsung kita rasakan ketika masalah datang, tatkala mendera kesulitan dan susah akibat barangkali salah dan dosa serta maksiat yang diperbuat oleh seseorang, maka jawabannya, solusinya tidak lain dan tidak bukan melainkan kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir bukan sekedar amalan yang sangat dianjurkan, tapi dia memiliki keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bukan hanya dari sisi keutamaan, manfaat, dan khasiat dari amalan tersebut, tapi saudara, kalau kita lihat dari sifat, karakter, dan pelaksanaannya, ibadah berzikir ini memiliki berbagai macam keajaiban dan keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Haji misalnya, orang untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji harus pergi jauh ke Mekah,
ditunaikan di Masyaril Haram. Nggak bisa sembarangan di tempat yang lain. Nggak pernah saya mendengar, "Mas, yuk rame-rame kita ke gua Pemijahan." Mau ngapain, Mas? Kita mau pergi haji. Belum pernah saya dengar. Kenapa? Karena memang harus di Masyaril Haram, bahkan wukufnya harus di Arafah. Belum pernah saya dengar, "Yuk kita ke gunung." Kagak ada. Tetapi berzikir, Allahu Akbar, bisa kita lakukan dimanapun, tidak harus pergi ke Mekah, tidak harus pergi ke Gua Bundar, di sembarang tempat dimanapun kita berada, kita masih bisa berzikir. Bahkan mohon maaf, ketika kita buang hajat pun, sebagian ulama masih membolehkan berzikir dengan sir di dalam hati. Apalagi berzikir tidak perlu kostum khusus. Kalau haji, mau dia tentara, mau dia presiden, menteri, pejabat, melaksanakan haji, harus lepas seragamnya, pakaiannya, ganti pakaian ihram. Tapi kalau berzikir, kita boleh pakaian apa saja. Yang TNI, Polri, silakan dengan uniformnya. Yang perawat, dokter, monggo dengan jubah kebesarannya. Yang karyawan, apalagi silahkan dengan seragamnya. Tidak harus ganti pakaian dulu. Saya mau ganti pakaian khusus dulu nih. Mau ngapain? Mau berzikir? Enggak perlu. Demikian pula berzikir tidak harus nunggu waktu dulu. Sebagaimana sholat fardu harus masuk waktunya dulu. Belum masuk waktu fardu sholat, kita udah kerjakan, nggak sah. Tapi berzikir nggak perlu nunggu waktu. Lama banget dah lebaran, emang mau ngapain? Gue mau berzikir, nggak harus itu. Dia bisa kapan saja, di mana saja. Bahkan puasa, kita harus puasa Ramadan harus dikerjakan di bulan Ramadan. Haji harus dilaksanakan di bulan-bulan haji. Tapi berzikir nggak perlu tuh nunggu bulan-bulan yang lain. Lama banget bulan purnama dah, mau ngapain mau berzikir? Nggak perlu. Ya, amalan yang begitu sangat fleksibel, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka siapapun kita, sebagai apapun dan apa saja aktivitas kita, tidak menghambat kita untuk melaksanakan ibadah zikir. Lagi syuting seperti ini nih, abang-abang kameramen sambil berzikir, Allahu Akbar, hebat. Sambil berkendara, sambil aktivitas apapun, ketika mengobrol dan lain sebagainya, di mana saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.